Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, selamat siang Pak Nur. Ya, ya, Bu Dewi, ada apa? Kira-kira apa ada yang bisa kita bicarakan? Mungkin untuk urusan Nggih, terima kasih. sekolah atau Nggih, urusan siswa. Monggo. nggih. Terima kasih Pak Nur atas waktunya. Saya ingin ini Pak bercerita bahwa akhir-akhir ini di pembelajaran tuh ada siswa saya yang namanya Anis tuh anu Pak, napa niku padahal dia tuh sebenarnya anak yang pintar. Tiap harinya tuh selalu aktif Pak, selalu aktif mengikuti, anaknya juga eh, apa namanya, biasanya itu periang begitu. Tapi akhir-akhir ini si Anis tuh saya amati kok jadi pendiam gitu loh Pak di kelas itu kan. Jadi beberapa bulan terakhir ini tuh dia tuh pendiam, murung, kemudian juga dia tuh eh, sering tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan gitu. Jadi di kelompok itu dia tuh malah sekarang terlihat pasif gitu Pak. Jadi saya ingin ini Pak mengetahui apa yang sedang dialami oleh si Anis ini Pak. Oh, ya. Sudah diverifikasi berapa hari dia seperti itu atau berapa bulan atau hari? Sebulan terakhir ini Pak, jadi sebulan terakhir ini itu terlihat sekali perubahan yang dialami oleh si Anis ini Pak gitu. Jadi eh, dulu juga dia tuh sering ngobrol dengan teman-temannya, tapi sekarang tuh lebih banyak menyendiri gitu Pak. Jadi saya jadi bertanya-tanya, kenapa anak ini gitu Pak? Oh, eh, coba Ibu identifikasi permasalahannya satu persatu dulu. Mungkin eh, ada beberapa hal yang dia bisa mempengaruhi pemikiran dan eh, tingkah laku daripada Anis yang berbeda seperti sekarang. Coba kita coba dioptimalkan. Kira-kira apa yang bisa digali dari Anis itu, Bu? Kira-kira. Nggih. Jadi nggih. Jadi sebenarnya kan sangat disayangkan sekali ya Pak ya. Ini kan sebentar lagi juga Anies ini kan juga mewakili untuk lomba mata pelajaran. Jadi kalau ada perubahan seperti itu khawatir saya dia itu tidak bisa mengikuti gitu kan. Karena setiap harinya saya amati kok oh kok seperti ini dia itu kok sangat berubah sekali kenapa? Dan itu sangat mengganggu saya dan juga teman-temannya Pak. Karena dalam satu tim itu dia tuh sudah jarang berkomunikasi. Jadi mungkin dari masalah yang itu saya berusaha untuk mengidentifikasi, Pak. Jadi mengapa si Anis ini kok seperti itu sekarang. Jadi eh, saya tuh mungkin akan anu Pak, akan melaksanakan untuk rencana aksinya itu untuk memanggil Anis ini untuk melakukan pendekatan secara personal dan membicarakan apa yang terjadi pada dirinya, eh, kenapa dia berubah seperti itu. Berarti Jadi mungkin sejauh ini belum anu ya. Sejauh ini baru eh, penyelesaiannya baru apa? Sebatas mana? saya hanya menanyakan kepada teman-temannya, apakah ada masalah dengan Anis, apakah ada sesuatu yang dialami dengan teman-temannya, apakah bertengkar, apakah seperti itu. Kadang-kadang kan eh, anak-anak itu kan kalau di eh, apa disinggung apa dibully sedikit saja biasanya kan langsung minder gitu Pak ya. Jadi saya baru menanyakan kepada teman-temannya apa yang terjadi, apakah ada masalah dengan teman sekelasnya dengan kalian gitu, atau teman-temannya tidak seperti itu Pak. Jadi apa namanya saya rencananya karena dari teman-temannya itu katanya sudah tidak ada masalah, saya juga ingin berusaha untuk menggali informasi lebih jauh lagi gitu kan dengan memanggil Anis karena selama ini saya pikir anu Pak nggih, beberapa hari hilang gitu. Ternyata sudah berhari-hari bahkan hampir satu bulan
Anies itu belum berubah, jadi masih seperti itu, masih terlihat merenung dan seperti itu. Jadi mungkin saya akan memanggil Anies secara personal untuk membicarakan masalah ini, Pak. Oh Mungkin gitu. menggunakan juga pendekatan segitiga restitusi mungkin, Pak. Nggih. Iya, bagus Bu, itu bisa dilaksanakan, tapi mungkin bisa dioptimalkan lagi dari tidak hanya satu sisi. Mungkin sisi yang lain apa? Dari itu kan dari sisi personal tadi. Itu dari sisi Nggih. personal. Mungkin dari sisi yang lain kalau bisa dioptimalkan yang bagian mana itu untuk menggali masalahnya si Anis ini. Mungkin juga, tidak mungkin, Mas, saya juga akan melakukan eh, apa namanya koordinasi dengan orang tuanya, Pak. Mungkin juga di rumah itu ada permasalahan dengan mungkin juga kedua orang tuanya. Jadi saya dalam waktu dekat ini selain akan memanggil Anies secara personal, menanyai Anies secara apa namanya face to face, secara bicara dari hati ke hati, saya juga apa namanya akan melakukan koordinasi dengan kedua orang tuanya. Jadi memanggil kedua orang tuanya untuk ke sekolah dan menggali informasi apakah ada permasalahan yang terjadi di rumah yang menyebabkan Anies ini mengalami perubahan yang sangat terlihat sangat signifikan karena perubahan itu. Jadi itu perubahan itu sangat mengganggu, Pak, gitu kan. Jadi teman-teman jadi tidak leluasa untuk berteman dan saya juga merasa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan eh, keadaan seperti semula, Anies yang dulu, Anies yang periang, Anies yang aktif, Anies yang ramah dan itu, Pak. Jadi Iya. saya juga akan memanggil sesegera mungkin kedua orang tuanya, menggali lebih lanjut permasalahan yang menimpa Anies ini, Pak. Ya, mungkin ada dari sisi yang lain, mungkin dari pembelajaran Ibu bisa di apa gitu atau di up atau bagaimana selama ini mungkin bisa dari sisi pembelajaran. Coba misalnya. Kalau dari dalam pembelajaran sehari-hari, ya Pak, dalam kelas itu saya selalu kan memberikan motivasi kepada Anies ini untuk eh, agar dia itu melupakan apa yang menjadi permasalahan dia gitu. Jadi saya memberikan motivasi, kemudian kadang-kadang saya juga melibatkan dia. Kadang karena selama ini saya sudah melibatkan teman satu kelompoknya sudah melibatkan, tapi ternyata dia cenderung untuk menarik diri gitu Pak. Jadi misalnya dalam kelompok itu sudah dibagi peran-perannya, tugasnya apa. Kan biasanya dia juga sangat aktif dalam kelompok. Tapi eh, apa namanya setelah diberikan peran ternyata tidak melaksanakan peran itu dan diberi tugas secara individu, dia itu juga apa namanya itu jarang untuk menyelesaikan. Itu kalau ditanya eh, lupa, kadang-kadang juga diam seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dalam pembelajaran saya sudah memberikan motivasi, kadang-kadang juga saya kepada teman-temannya, ayo dirangkul si Anies kenapa gitu kan, ayo kembalikan semangat si Anies agar tidak menjadi anak yang pemurung seperti itu. Jadi kadang-kadang eh, apa namanya, saya sering tuh ya mengajak teman-temannya untuk ayo kita kita dekati Anies, kita bicara eh, dari hati ke hati agar Anies itu merasa tidak sendirian gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bisa dilupakan. Nah, nanti kalau sudah memanggil secara personal kan saya jadi tahu gitu Pak masalahnya dan kita akan bersama-sama untuk mencari Ya. solusinya Mm-mm. agar Anies itu kembali seperti dulu lagi gitu. Berarti kesimpulannya sudah, saya kira usaha Ibu Bu Dewi sendiri itu sudah bagus. Berarti kesimpulannya nanti sebagai aksi nyatanya nanti di RTL, di rencana tindak lanjutnya silahkan dipraktekkan atau dieksekusi. Yang jelas pada kesempatan ini ada beberapa kesimpulan yang sudah
harus panjenengan lakukan seperti tadi. Satu dari apa tadi, orang tua, kemudian Memanggil personal iya Anis personal, dulu nggih. kemudian Nggih. pembenahan sistem pembelajaran panjenengan. Berarti dari ketiga tersebut nanti segera diaplikasikan secara bertahap. Mudah-mudahan anak kita yang bernama Anis itu nanti bisa segera kembali pulih seperti semula. Udah itu saja Bu Dewi. Nggih. Saya kira Nggih, cukup. terima kasih Pak. Nggih, terima kasih Pak atas coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi dan saya Bapak melakukan coach terhadap saya bisa melakukan rencana aksi yang nantinya saya berharap bahwa dari rencana aksi yang saya lakukan ini bisa memberikan solusi dari apa permasalahan yang sedang saya hadapi, dan mudah-mudahan murid saya yang mengalami permasalahan bisa terselesaikan dan dia bisa kembali ke kelompoknya, ke kelasnya dengan kondisi yang sudah baik, Ya. sudah positif dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya dengan menyenangkan, dengan penuh kegembiraan, sehingga pembelajaran itu akan berjalan dengan optimal. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Nur atas coachnya. Terima kasih atas coachingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan juga kita bisa memaksimalkan pembelajaran. Ya, Gitu, terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.